pulang ya. Damkar beraksi, Satria biru. Tampul kebakaran, tampul kebakaran. Nah, kegedean dah langsung Google. Ya, kegedean. Ini apa sih dah? Ini nih pelakunya nih. Apinya gede banget tuh sampai apinya kelihatan. Telah terjadi kebakaran hebat di Jalan Kutilang 28, Bukit Duri, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi 19 Juli 2025. Akses jalan yang sempit sempat menyulitkan petugas saat proses awal pemadaman. Sebanyak 21 unit armada gabungan dan 73 personel dikerahkan. Api berhasil dilokalisir pukul 7 dan pendinginan rampung pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Tragis, 4 orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa ini. Masih awal tadi yang terbakar rumah 2 lantai, informasi demikian. Keseluruhan kita kerahkan 20 unit. Update ya bahwa korban meninggal itu ada 4 orang dan sementara sudah dibawa ke rumah sakit. Karena ini rumah tinggal saya dan keluarga. Setelah terbakarnya kami bingung mau tinggal di mana, karena mungkin nggak bisa selamanya tinggal di pengungsian begini kan, karena kami juga harus bekerja dan juga anak-anak juga harus sekolah ya.
Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Kapitan, Kelurahan Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore 16 Juli 2025. Laporan diterima pukul 15.11 waktu Indonesia Barat dan segera ditindaklanjuti oleh pemadam Jakarta. Dalam waktu 4 menit, perambatan api berhasil dilokalisir. Sebanyak 14 unit dan 60 personel dikerahkan hingga proses pendinginan dan pemadaman selesai pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Kapitan, Klender, Jakarta Timur. Api berhasil dilokalisir hanya 4 menit setelah operasi dimulai. Sebanyak 14 unit dan 60 personel dikerahkan. Setelah 1 jam lebih berjibaku, tim pemadam Jakarta menyelesaikan pemadaman pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Kamis malam 17 Juli 2025, seorang warga Cipaku, Bogor Selatan melaporkan keberadaan seekor tokek di dalam rumahnya. Karena fobia dan hanya berdua dengan saudaranya, ia meminta bantuan damkar. Tim dari Regu 3 Sukasari segera merespons dan tiba di lokasi 5 menit kemudian. Proses evakuasi dilakukan dengan alat rescue dan selesai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tanpa ada korban. Damkar beraksi, Satria Biru. Damkar beraksi, Satria Biru. Selasa pagi 15 Juli 2025, warga Jalan Asogiri, Perumahan Kenari, Kelurahan Ciluar, Bogor Utara, dikejutkan oleh penemuan jasad bayi perempuan di aliran Kali Ciluar. Penemuan bermula saat Pak Talib hendak membuang air rebusan ayam di belakang rumah. Tim rescue Damkar Cibuluh tiba pukul 8.33 waktu Indonesia Barat dan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Evakuasi berjalan lancar dan selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ambulan sana. Ini tutup aja. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Jenderal Akan evakuasi 30 menit
Dari kita mulai merakit sampai kita terjun ke sumur. 15 Juli 2025, insiden menegangkan terjadi di kawasan Gunung Ketur, Yogyakarta. Seorang warga tercebur ke dalam sumur. Beruntung, teriakan minta tolong didengar oleh seorang penjual sate yang tengah melintas. Tim Damkarmat Yogyakarta langsung merespon cepat. Dengan peralatan lengkap, 1 personel diturunkan ke dasar sumur. Evakuasi berlangsung aman dan lancar, korban diserahkan ke PSC 119 untuk penanganan medis lebih lanjut. Untuk kendala evakuasi tadi untuk sumur terlalu dalam dan untuk lokasi karena di gang yang sempit, untuk memerlukan banyak angkor ataupun kita harus istilahnya untuk menaruh talinya kita terlalu susah juga. Sabtu malam 19 Juli 2025, seekor anjing tercebur ke kali di Jalan Swasembada Timur 25, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anjing tersebut sebelumnya tertabrak motor, lalu panik dan jatuh ke dalam kali. Warga yang tak sanggup menolong melapor ke Jakarta Siaga 112 pukul 21.42 waktu Indonesia Barat. Tim penyelamat tiba di lokasi 13 menit kemudian. Setelah hampir 1 jam, anjing berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Seekor anjing tercebur ke kali usai ditabrak kendaraan di Tanjung Priok. Warga yang melihat kejadian langsung menghubungi Jakarta Siaga 112. Tim penyelamat tiba 13 menit kemudian dan dengan sigap mengevakuasi anjing dari dalam kali. Proses berlangsung hampir 1 jam, berakhir sukses, anjing selamat tanpa luka. Bukan lihat polanya, center dulu, Pak. Dapat nih. Tarik terus. Bang, bantu tarik, Bang. Bantu tarik, Bang. Bantu tarik, Bang. Ambil, Bang. Aman itu, udah dipegang palanya, aman. Bantu tarik aja. Depan, Bang. Depan ada dapat. Depan. Kondisi aman. Damkar beraksi, Satria. Damkar beraksi, Satria Biru.
Tidur dia. Iya, baru tidur. Baru pada bangun. Gila, kebakaran aja pada bangun. Ini nyamping. Kebakaran melanda kawasan padat hunian di Jalan Juragan 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu siang. Api mulai dipadamkan pukul 11.51 waktu Indonesia Barat dan berhasil dilokalisir sekitar pukul 13.11 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 21 unit pemadam gabungan dan 75 personel dikerahkan dalam penanganan. Setelah melalui tahap pendinginan, operasi dinyatakan selesai pukul 14.24 waktu Indonesia Barat. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Api masih membara. Makin besar, Pak. Ini posisinya. Ini ada tower juga. Kebakaran hebat terjadi Selasa malam 17 Juni 2025 di sebuah pabrik triplek Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang. Api cepat membesar karena material mudah terbakar seperti kayu dan plastik. Sebanyak 60 petugas dan 12 armada dikerahkan ke lokasi. Dengan penuh risiko dan kelelahan, tim damkar terus berjibaku memadamkan api dan mengamankan area. Tidak ada korban jiwa dilaporkan, namun kerusakan bangunan nyaris total. Pagi-pagi kok denger ini tuh jadi kucing liar, Pak, memang di sini. Oh, situ. Terus aku punya ini. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa ya udahlah, dihancurin juga nggak apa-apa. Sabar. Kasihan. Di sini belum takut. Berapa? Yuk, kaki dia jangan masuk dulu. Oh, ini dong. Aduh. Senin malam 14 Juli 2025, petugas damkar Kota Bogor mengevakuasi seekor kucing yang dilaporkan masuk ke dalam sumur di Kampung Wangun Atas, Kelurahan Sindang Sari, Bogor Timur. Laporan diterima pukul 22.15 waktu Indonesia Barat dari seorang warga bernama Ibu Yeye. Petugas tiba di lokasi 5 menit kemudian dan langsung melakukan penanganan. Sayangnya, kucing ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Operasi evakuasi selesai pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam kondisi aman dan terkendali. Buat masyarakat, mau tahu nggak peralatan yang sering digunakan oleh Bang Adam atau tim pemadam kebakaran? Salah satunya, nah ini namanya grab stick. Fungsinya untuk apa? Untuk mengevakuasi binatang liar. Seperti apa? Ular, biawak, dan binatang-binatang lainnya yang mengganggu di masyarakat. Dan fungsinya yang pertama nih, ada handle-nya untuk menekan, kemudian ada ujungnya, bagian pencapit. Jadi alat ini bisa safe untuk petugas pemadam kebakaran. Ingat ya, namanya apa? Grab stick. Nah, yang kedua,
Mau tahu nggak ini apa? Ini namanya holi gantul. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengungkit, mendobrak, dan menjebol beberapa peralatan berat. Contohnya, bila terjadi kecelakaan lalu lintas atau traffic accident, dan di dalam mobil itu ada korban, kita bisa menggunakan si holi gantul ini. Nah, yang ketiga, ada yang tahu nggak ini apa? Pasti masyarakat sering lihat dah. Betul, ini namanya chainsaw atau gergaji mesin. Kok pemadam pakai gergaji mesin? Iya, jadi pada saat musim hujan, sering terjadi pohon tumbang yang menghalangi lalu lintas. Jadi tugas pemadam kebakaran adalah memotong pohon yang menghalangi jalan atau lalu lintas yang menimbulkan kemacetan. Makanya si petugas pemadam kebakaran atau Bang Adam menggunakan chainsaw. Nah, itu tadi beberapa peralatan yang sering digunakan oleh Bang Adam atau petugas pemadam kebakaran. Apa tadi yang pertama? Ayo ingat-ingat. Grab stick, holi gantul, dan chainsaw atau gergaji mesin. Itulah beberapa peralatan yang sering digunakan oleh petugas pemadam kebakaran pada saat melakukan evakuasi.